Baik, selamat datang di tutorial praktikum berikutnya di mata kuliah sistem operasi. Oke, di sini akan kita bahas adalah praktikum kedua tentang operasi input dan output. Adapun pokok bahasanya adalah pipeline, redirection. Tujuan belajarnya adalah setelah mempelajari materi kelompok ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep proses I/O dan redirection, memahami standar input output dan error, menggunakan notasi output, append, help, dokumen, memahami konsep pipe dan filter. Dasar teorinya proses input dan output ini sama seperti kemarin yang ada proses input, proses dan output. Instruksi atau command yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program, yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali proses di sini akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID atau proses identity. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input menghasilkan suatu output. Oke. Praktikum yang kedua ini dalam konteks Linux di bawah adalah keyboard, layar, file, struktur data kernel, peralatan I/O lainnya. Misalnya network. Keyboard itu berfungsi sebagai inputan, layar sebagai outputnya. Ada file sendiri kita buat nanti. Yang kedua adalah file deskriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file deskriptor yang direpresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 3 buah file deskriptor standar yang lalu diciptakan oleh proses adalah 0 keyboard standar input, 1 layar output, 2 layar standar error. Ini adalah bagiannya ya, input keyboard, proses 0, 1, 2, outputnya adalah monitor. Linux kita mendengarkan peralatan hardware dan file, manipulasi peralatan hardware sama dengan file. Sedangkan redirection atau pembedakan dilakukan untuk standar input output dan error, yaitu mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2. Simbol untuk pembedakan adalah 0, 1, 2. 0 pengganti standar input, 1 pengganti standar output. Yang keempat adalah pipa atau pipeline. Pipeline sendiri adalah mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi atau proses dari input, proses 1, output, input, proses kedua, dan output. Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh proses 2. Hubungan output input ini dilakukan pipa yang menghubungkan proses 1 dengan proses 2 dan dinyatakan dengan simbol garis jajar ini ya. Proses 1, proses 2. Filter yang kelima dengan menggunakan filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input keyboard dan menampilkan hasilnya pada standar output layar. Contoh filternya adalah cut, sort, grade, biar, head, tail, pastel, dan sebagainya. Nah ini kan contohnya kalau kita lihat di sini kan ada cut, ya boleh diketik aja hello gitu ya. Untuk mengakhirnya pakai Ctrl D, jadi di sini bisa. Oke. Terus ada shop di sini, ada shop. Kita di sini shop. Ini juga sama ya. Di akhirnya juga sama. Akhirnya kita pakai Ctrl D. Terus pada sebarangannya ada P1, P2 dan seterusnya sampai N. Maka PBO sama dengan BN mengandung mutlak harus utilitas Linux yang berfungsi sebagai filter awal dan filter akhir. Boleh tidak difilter, boleh. Nah, beberapa perintah Linux dari proses penyaringan adalah perintah grade, digunakan untuk menyaring masukan dan menampilkan baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. Perintah WC digunakan untuk jumlah baris. Ini contohnya misalkan. Nah, perintah sort digunakan mengurutkan masukan berdasarkan urutan nomor ASCII dan karakter. Perintah cut digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masukannya yang ditentukan pada option menu C. Perintah unit digunakan untuk menggunakan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi. Biasanya digabungkan dalam pipeline dengan sort.
Di tugas awal teman-teman harus menjawab di sini dulu ya, apa yang dimaksud dengan redirection, apa yang dimaksud dengan pipeline, apa yang dimaksud dengan perintah di bawah ini. Nah nanti jawabannya silahkan ditulis di komentar video di YouTube ini. Percobaan saya jelasin dulu di sini untuk langkah awal. Teman-teman masuk dulu ke Linux-nya dulu atau ke VM yang berisi tentang Linux Ubuntu. Login sebagai user, buka konsol terminal sama seperti ini ya. Perhatikan setiap hasil percobaannya, selesaikan soal-soal latihannya. Oke, saya akan mencobakan satu ya. Di percobaan satu di sini ada PS ya. Ada PS di sini digunakan untuk melihat dari output layar standar ini untuk lihat output ke layar, terserah output input dari sistem kernel. Kita menggunakan perintah di PS. Nah, ini juga kita melihat tadi ya, cut tadi ya. Ini adalah email, ini adalah yang hadir. Ini contohnya. Kalau di sini kita kasih contohnya hadir Joko. Kalau sudah ada, kita ganti menjadi Joko 2. Boleh kita masuk ke Joko 2. Oke, kita sudah masuk ke folder Joko 2. Nah, teman-teman silakan nanti tambahin bagaimana menulis di Joko 2. Bisa pakai Pico, atau bisa pakai Nano, atau bisa pakai V untuk menulis editornya. Pakai Notepad bisa nggak di sini? Notepad tidak ada di sini karena ini adalah Linux sendiri. Oke, ini di percobaan satu. Nah, berikutnya teman-teman silakan mencoba pada percobaan yang kedua, antara membelokkan alamat yaitu cat 1 file, membelokkan file input, sama perintahnya seperti yang ada di modul. Silahkan nanti download, udah ada linknya ya di seksi 5, silahkan download dan dituliskan kira-kira mana yang belum mengerti nanti. Oke, untuk laporan nanti tetap dikirimkan di Google Classroom. Ada banyak sekali di sini. Ini contoh pemilihan alamat input dan output standarnya seperti itu. Jadi untuk praktikum silakan mencoba untuk praktikum untuk percobaan kedua pemilihan redirection, praktikum dari percobaan ketiga pipeline, who dan sebagainya. Ini kan bisa untuk ke who user yang kita gunakan, terus dikerjakan dengan latihan-latihannya sendiri dan dibuat laporannya. Oke, cukup sekian untuk di simulasi praktikum online ya. Jadi saya nggak bisa pakai durasi panjang, tapi nanti upload pakai tadi ya, udah upload selama 2 jam sudah 98% listrik padam gitu. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.